Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Fitri dengan NIM D1A021339, kelas Hukum Pemda E1. Baik, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan Kota Tegal dan beberapa kota lainnya di Indonesia berjuang melawan COVID-19 dan menerapkan lockdown tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Jelaskan apa implikasi dari penerapan otonomi daerah di bidang hukum, sosial budaya, ekonomi, dan politik baik segi positif maupun negatifnya, kaitannya dalam penanganan wabah virus corona atau COVID-19. Implikasi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bagi provinsi adalah bahwa jumlah urusan yang ditangani oleh daerah provinsi semakin berkurang, sehingga menimbulkan berbagai pengurangan jumlah institusi yang ada di provinsi. Atau lebih singkatnya, implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Implikasi di dalam bidang politik: 1. Demokratisasi dan partisipasi masyarakat. 2. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. 3. Pertimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Yang keempat, menghambat integrasi. 5. Partai politik dan pilkada langsung. 6. Hubungan kepala daerah dan DPRD. 7. Perangkat daerah. Implikasi di bidang ekonomi: 1. Pemerataan akses ekonomi. 2. Penguatan sumber daya lokal. 3. Menghilangkan ekonomi biaya tinggi. 4. Eksplorasi potensi daerah. Implikasi di bidang sosial budaya: 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat. 2. Pelayanan publik lebih baik. 3. Demokratisasi. 4. Pemerintahan yang efisien. 5. Keserasian hubungan pusat dan daerah. 6. Keutuhan negara kesatuan. 7. Kerjasama daerah. 8. Penyelesaian perselisihan atau sengketa batas daerah dan kerjasama antar daerah. Implikasi di bidang hukum: 1. Perubahan paradigma sentralistik ke desentralisasi. 2. Dekonstruksi struktur dan fungsi pembagian kewenangan pemerintah daerah. 3. Pemekaran daerah. 4. Hubungan antar lembaga daerah. 5. Peraturan daerah dan produk hukum otonomi khusus. 6. Peraturan kepala daerah. Dampak negatif dan positif di bidang politik dan hukum. Dampak positif dalam bidang politik dan hukum adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Dampak negatif adalah euforia yang berlebihan, di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok, serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah tingkat pusat. Dampak positif dan negatif di bidang ekonomi: dampak positif, pemerintah daerah memberikan wewenang kepada masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki di masing-masing daerah. Dengan demikian, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal, maka pendapatan masyarakat akan meningkat. Dampak negatif, dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri. Keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya. Dampak positif dan negatif sosial budaya: pertama, memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. 2. Dapat dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dampak negatif dapat menimbulkan kompetisi yang tidak sehat antar daerah karena setiap ingin menonjolkan kebudayaan masing-masing
dan merasa bahwa kebudayaannya paling baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.